Halo semuanya, kenalin nama saya Ilham Pratama Saleh dari kelas 10 Sija, absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat stopwatch berbasis website dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Tujuan saya untuk membuat stopwatch ini adalah untuk memberikan kemudahan pada user dalam mengukur waktu dengan akurat, baik untuk keperluan olahraga, kegiatan sehari-hari, atau dalam konteks pengembangan aplikasi yang memerlukan fitur pengukuran waktu. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML itu sendiri singkatan dari Hypertext Markup Language. Itu adalah bahasa markup standar yang bisa digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML digunakan untuk mendefinisikan struktur dan isi dari sebuah halaman web, termasuk teks, gambar, link, tabel, dan berbagai elemen multimedia lainnya. Nah, HTML ini juga bisa menjadi kombinasi dengan CSS dan JavaScript. Oke, selanjutnya adalah CSS. Nah, CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheets. Dia adalah bahasa style sheets yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen HTML pada halaman web. Dengan CSS, kita dapat mengembangkan dan memisahkan konten dari desain, memastikan konsistensi tampilan di seluruh situs, dan menghemat waktu karena satu file CSS dapat diterapkan ke banyak halaman. CSS memungkinkan penggunanya untuk pengendalian tata letak yang lebih baik melalui teknik seperti flexbox dan grid, mendukung desain responsif untuk berbagai perangkat. Contohnya kayak kalau kita buatnya di laptop, pasti halaman web tersebut akan ngikutin di laptop gitu. Nah, gimana caranya kita mau kalau misalnya web kita dibuat di dalam kalau web kita dibuka di HP itu tampilannya itu tidak hancur, tidak acak-acakan. Nah, kita dapat menggunakan CSS. Lalu CSS juga dapat meningkatkan performa situs dan memungkinkan pembuat efek visual serta animasi tanpa JavaScript. Contoh penggunaannya CSS itu termasuk pengaturan warna, font, spasi, dan tata letak elemen-elemen halaman web gitu. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan buat nambahin interaktivitas ke halaman web. Dengan JavaScript, pengembangan dapat membuat elemen-elemen web yang dinamis dan responsif, seperti animasi, menu drop down, dan validasi formulir. Bahasa ini memungkinkan perubahan konten dan gaya secara real time tanpa perlu memuat ulang halaman, serta mendukung pengembangan aplikasi web yang kompleks. Nah, JavaScript dapat berjalan di sisi klien dan server, membuat esensial dengan teknologi web modern. Nah, jadi kita bakal lanjut ke kode HTML-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri saya sudah nulis kode HTML-nya, jadi kalian bisa tinggal niru dan saya akan coba jelasin sedetail mungkin ya. Nah, di sini tuh ada apa namanya? Di bagian head ini, di bagian head ada link rel. Ini style sheet ini untuk nyambungin file HTML ini yang kita buat ke file CSS yang nanti kita akan buat gitu. Nah, di bawahnya juga ada link rel ini icon. Nah, ini tuh untuk nambahin icon di samping label kalian pas di tabnya. Jadi kan kalau misalnya kalian buka di Google Chrome itu kan ada logo tuh kayak di atas tabnya itu tuh. Nah, itu kalian bisa gunakan dengan seperti ini, link rel, icon, terus href. Nah, ini kalian bisa, kalau misalnya kalian punya file gambarnya sendiri, kalian bisa masukin file gambar kalian di sini di href. Habis itu tipenya image x icon gitu. Terus lanjut kita ada bagian header. Header ini cuman buat sekedar tulisan aja, stopwatch. Dan kita bisa edit, kita bisa kasih warna, bisa besarin ukurannya dengan CSS gitu.
Nah lanjut ada body. Nah di body ini ada display. Di body ada kelas container. Nah ini adalah div utama yang berisi tampilan stopwatch dan tombol-tombol kontrol gitu. Nah di dalamnya container ada timer display. Nah div ini yang menampilkan waktu stopwatch. Terus di dalam timer display ada buttons, kelas button ya, div kelas button. Div ini untuk mengelompokkan tombol-tombol kontrol itu kayak start, pause, reset, sama record time gitu. Terus ada button ID, start, pause timer, start, itu untuk tombol untuk memulai atau menjadi stopwatch. Nah ini tuh untuk nyambungin ke JS karena kita pakai ID gitu. Terus ada button reset timer gitu kan. Terus itu juga untuk mereset stopwatch. Nah ini tuh buat disambungin ke JS nanti. Nah habis itu ada kelas recorder container sama ID-nya ya kan. Div ini untuk menampilkan daftar waktu yang dicatat dimulai dengan display. Nah terus ada UL kelas recorder times, itu tuh daftar tak berurutan untuk menyimpan waktu-waktu yang dicatat. Terus ada script search gitu. Nah script search ini adalah seperti kayak yang tadi di atasnya di head itu yang kayak CSS, cuma bedanya di sini kita menggunakan text script terus kita tampilkan search. Kalau yang tadi kan yang CSS kita pakai link rel, habis itu href baru nama file CSS-nya. Nah kalau JavaScript kita pakai text script. Nah ini tuh bisa ditaruh di luar body atau enggak di dalam body gitu, atau bisa juga di dalam head di bawahnya CSS atau di atasnya CSS, bebas. Nah kita masukin text script, habis itu search, habis itu kalian masukin nama JavaScript yang kalian buat gitu. Oke lanjut, nanti kita ke CSS. Oke lanjut, saya sudah menyiapkan file CSS-nya, sudah saya berikan kode-kodenya, jadi saya akan mencoba menjelaskan satu persatu gitu. Nah di sini ada bintang, koma, bintang before sama bintang after. Nah ini tuh untuk mengatur semua elemen serta elemen sebelum dan setelah, karena before after ya, untuk memiliki padding dan margin 0. Nah bintang ini tuh berarti secara keseluruhan web, berarti yang ada di web kalian nanti itu di reset semuanya, paddingnya, marginnya itu di reset jadi 0. Jadi kalau misalnya nanti kalian nambahin padding di kontainer, misalnya kalian nambahin padding di kontainer itu 100 pixel gitu. Nah padding tersebut tidak akan error ketika kalian nambahin 100 pixel. Kadang tuh kalau misalnya belum di reset, padding yang kalian 100 pixel itu harusnya di beneran akurat di 100 pixel. Kalau misalnya kalian belum di reset seperti ini, paddingnya itu bisa nambah atau mengurang gitu. Dan menggunakan box sizing border box untuk perhitungan dimensi. Nah di body kita ini untuk ada background untuk mengatur latar belakang tubuh, itu kayak warna background yang kalian mau. Terus ada flexbox untuk pengaturan tata letak vertikal dan memastikan konten dipusatkan secara horizontal dengan ketinggian minimal 100% dari viewport. Terus ada header. Nah kelas header ini untuk mengatur style elemen header, termasuk margin, perataan teks, ukuran font, jenis font, warna font itu ya, dan ketebalan font. Nah ini tuh marginnya itu 20, text align center ini untuk mengatur kalau teksnya itu supaya ada di tengah gitu. Terus ada font size-nya ini 4 rem biar agak gede. Terus ada font family-nya, ini tipe fontnya. Habis itu ada colornya, warna fontnya, terus sama font weight-nya ini ketebalannya, jadi bisa bold, bolder, dan lain-lain gitu. Nah yang ke berapa ini? Pokoknya selanjutnya kan ada kontainer. Nah kontainer ini untuk mengatur style elemen kontainer, termasuk warna background, warna background, terus lebar, padding, border radius, sama bayangan kotak dan margin bawah gitu.
Nah ini tuh warna backgroundnya tuh FFFF, terus widthnya itu, lebarnya itu 60%, max widthnya itu 500 pixel. Nah berarti widthnya itu 60%, tapi tidak boleh melebihi 500 pixel gitu berarti. Nah paddingnya itu 20 pixel dan 0, dan border radiusnya itu 10 pixel. Nah border radius itu kayak ketumpulan dari boxnya gitu. Kalau semakin besar berarti boxnya itu semakin tumpul. Bahkan kalau misalnya 100% itu bulat ya kalau salah. Nah terus ada box shadow, ini untuk ngasih efek shadow bayangan gitu di boxnya. Terus ada margin bottom untuk ngasih margin di bawah sebanyak 20 pixel gitu. Oke, selanjutnya ada kelas timer display. Nah, di kelas ini itu kita bisa ngatur style untuk tampilan stopwatchnya nih, termasuk posisi relatif, lebarnya, latar belakangnya, jenis fontnya, warna teksnya, ukuran font, padding, terus penggunaan flexbox untuk ngaturin tata letaknya, terus border radiusnya sama bayangan si boxnya tersebut gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ini posisinya relatif, terus widthnya 92%, backgroundnya warna FFFF ini warna putih, terus leftnya 4%, font family-nya Roboto Mono, terus colornya ini, font size-nya 30 pixel, paddingnya 40 pixel, displaynya flex, align itemnya center. Ini tuh align item tuh kalau tadi kan teks apa ya tadi itu text align. Nah text align itu untuk ngatur posisi teksnya saja. Kalau align items ini berarti kita ngatur semua yang ada di timer display ini, di kelas timer display untuk menjadi ke tengah gitu, ke tengah dari halaman webnya gitu. Terus selanjutnya ada kelas button. Nah kelas button ini untuk kita untuk ngatur style dari elemen button gitu, termasuk lebar, margin, penggunaan flexbox untuk menyebarkan tombol secara merata gitu ya. Nah di sini ada widthnya 90%, marginnya 30 pixel, auto 0 auto, terus display, flex, justify content, space around gitu. Nah terus ada kelas button gitu. Nah ini tuh jadi kelasnya itu buttons, dan buttonnya itu adalah tagnya. Jadi ada tag button ya. Nah kita mau nargetin kelas buttons dan tag button gitu maksudnya. Mengatur gaya umum untuk mengatur style umum gitu ya untuk tombol, termasuk ukuran, warna latar, terus warna teks tanpa border, jenis font, ukuran font, border radius, kursor, bahkan outline dan margin gitu. Di sini ada weight, height, background color, bordernya non, family, font family-nya itu Poppins, terus font size-nya 18 pixel, border radiusnya 5 pixel, kursornya ini pointer. Nah, outline-nya non dan marginnya 10 pixel. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas buttons, button NTH last child 2. Nah maksudnya last child ini itu tuh tombol kedua dari belakang. Jadi itu tombol reset maksudnya gitu. Nah kita itu untuk ngatur background colornya, background colornya tombol reset. Terus selanjutnya ada yang last child 1, kelas last child 1 itu untuk ngatur background color juga. Itu tuh tombol, berarti tombol paling belakang gitu, paling terakhir ya, yaitu record time. Nah selanjutnya itu ada button hover. Nah ketika kita naruh ini tuh, kalau hover tuh artinya tuh kalau kita naruh kursor kita di atas button ya tanpa mengklik saja, itu akan berubah nih, akan memunculkan shadow karena kita memasukkan di hovernya ini kita cuma masukin box shadownya aja gitu. Terus ada buttons disable. Nah ini untuk mengatur style tombol saat dinonaktifkan. Terus ada active reset sama inactive reset untuk ngatur latar belakang tombol reset
dalam kedua keadaan, diaktif atau tidak aktif gitu, non-aktif. Nah, terus ada kelas recorder container. Nah, ini tuh untuk ngatur style kontainer catatan waktu, termasuk lebar, latar belakang, margin, border radius, bayangan kontak, bayangan box maksudnya, tinggi maksimum, scroll otomatis untuk overflow-nya, dan padding. Jadi kita pakai width-nya 92%, max width-nya itu 500%, 500 pixel sorry. Background-nya itu F1, terus margin-nya 20 pixel auto, border radiusnya 5 pixel, box shadow-nya ini, terus max height-nya 200 pixel, overflow Y-nya auto, terus sama padding-nya 10 pixel gitu. Oke, selanjutnya ini ada recorded time gitu ya. Ini tuh untuk menghapus style default dari daftar yang tidak berurutan gitu. Terus ada recorded times LE. Ini tuh untuk ngatur style item dalam daftar riwayat waktu ya, catatan waktunya. Itu tuh untuk ngatur jenis font, warna font, ukuran font, padding, dan border bottom. Nah, terus ada recorded time, itu LE last child. Nah, itu tuh untuk menghapus border bottom dari item terakhir di dalam daftar. Nah, habis itu kita mulai nih masuk ke untuk membuat web kita tuh jadi lebih responsif gitu. Nah, kita ini mau masukin responsif di layar handphone gitu, layar seluler gitu. Nah, di sini kita masukin add media screen and max width-nya itu 600 pixel. Terus itu ada kelas container gitu-gitu ya. Ntar kita di sini tuh untuk aturan media query untuk penyesuaian gaya dan pada layar seluler dengan lebar maksimal 600 pixel, termasuk perubahan lebar dan padding kontainer, ukuran dan padding tampilan stopwatch, margin tombol, ukuran tombol, tinggi maksimum kontainer catatan waktu, terus ada ukuran font item dalam daftar catatan waktunya gitu. Nah, yang terakhir itu ada recorded container ya. Ya, recorded container ini untuk menyembunyiin kontainer catatan waktu secara default. Jadi sebelum jadi pas usernya masuk ke dalam web kita itu nggak ada box yang ganggu tuh. Jadi cuman ada box stopwatchnya aja. Nah, nanti ketika user sudah mulai memulai stopwatchnya dan dia mencatat waktunya, baru box catatan waktunya itu muncul gitu. Nah, ini tuh fungsinya untuk itu gitu guys. Nah, lanjut kita masuk ke JavaScript-nya nih. Di sini saya sudah nyiapin kodenya buat kalian, jadi kalian tinggal ngikutin dan saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini di line pertama ya ada let millisecond, second, terus minutes, terus hours. Nah, itu tuh untuk millisecondnya, milidetiknya, terus detik, terus menit, sama jam. Itu untuk mendeklarasikan dan menganalisasi variabel untuk menyimpan waktu dalam milidetik, detik, menit, dan jam. Terus ada let timeref, itu dokumen query selector. Nah, dari kelas timer display itu untuk mengambil elemen dalam kelas timer display dan menyimpannya di dalam variabel timeref gitu. Ini akan digunakan buat menampilkan waktu yang berjalan gitu ya. Terus ada let recorded time list sama dengan dokumen get element by ID. Nah, ini yang tadi saya maksud. Recorded times itu kan tadi di HTML itu di ID. Nah, kita bisa manggil ID yang ada di HTML dengan get element by ID gitu. Nah, ini tuh untuk mengambil elemen dengan ID record time dan menyimpannya di dalam variabel recorded time list. Ini
bakal digunain untuk menambahkan catatan waktu yang dicatat. Terus ada let recorded container, sama kayak tadi, tinggal masukin get document.get element by id, terus masukin id-nya. Ini untuk menyimpan di variabel recorded container. Ini buat digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan kontainer waktu catatan yang tadi itu, yang terakhir di CSS. Nah, terus ada let integer sama dengan null. Nah, ini tuh variabel integer dia dianalisasikan sebagai null dan dapat digunakan untuk menyimpan interval timer. Nah, terus ada let record count sama dengan 1. Ini tuh untuk menghitung jumlah catatan waktu. Jadi dianalisiskan dengan nilai 1 untuk menghitung jumlah catatan waktu yang telah dicatat. Jadi 1, terus 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus ada document.get element by id, terus start pause timer, add event listener. Terus itu ada klik gitu. Terus if integer sama dengan null, start timer, else pause timer gitu. Terus ini untuk menambahin event listener ke tombol dengan id start pause timer. Saat tombol diklik, jika integer bernilai null, fungsi start timer akan dipanggil untuk memulai stopwatch. Jika tidak, fungsi pause timer akan dipanggil untuk menjadi stopwatch, untuk menjeda stopwatch. Jadi kalau misalnya stopwatchnya nilainya nggak ada atau nol, maka tombolnya itu bakal berfungsi sebagai tombol start. Tapi kalau misalnya stopwatchnya itu udah berjalan, udah ada angkanya, baik itu milisecond atau secondnya gitu, maka stopwatchnya ini, tombolnya ini yang tadinya start jadi tombol start, pas ada angkanya maka berubah menjadi tombol pause gitu. Ini untuk menghemat ruang ya, Terus ada ini pada bagian ini untuk menambahin event listener ke tombol dengan id reset time. Saat tombol diklik, jika integer bernilai null, interval timer akan dibersihkan, waktu akan direset ke 0, dan tampilan waktu serta daftar catatan akan direset. Tombol reset akan dinonaktifkan dan teks tombol start atau pause akan diubah menjadi start, dan kontainer catatan waktu akan disembunyikan kembali gitu. Terus ini ada selanjutnya itu di bawahnya ada untuk nambahin event listener ke tombol dengan id record time. Saat tombol diklik, fungsi record time akan dipanggil untuk mencatat waktu saat ini. Ini untuk tombol record time-nya, ini untuk catat waktunya gitu guys. Oke, di bawahnya ini ada function start timer. Nah, ini tuh fungsi start timer ya. Kita mengasih fungsi di dalam start timer gitu. Fungsi start timer ini untuk menganalisasi interval timer untuk menjalankan fungsi display timer setiap 10 mili detik. Teks tombol start atau pause diubah menjadi pause dan tombol reset dinonaktifkan gitu. Jadi ini di dalamnya itu kan ada integer sama dengan set interval display timer, 10. Terus ada document get element by id, start pause timer, text content, pause. Ini untuk mengubah teks tombol menjadi pause. Nah, terus bawahnya itu yang disable sama dengan true itu untuk menonaktifkan tombol reset pada stopwatch berjalan gitu, pada saat stopwatchnya berjalan gitu. Terus di bawahnya ada function pause timer. Nah, di sini itu berguna untuk menghentikan interval timer dan mengubah nilai integer menjadi null. Teks tombol start atau pause diubah menjadi start dan tombol reset diaktifkan. Nah, jadi pada line pertama tuh, dokumen yang pertama itu untuk mengubah teks tombol menjadi start, dan yang bawahnya itu yang disable sama dengan false untuk mengaktifkan tombol reset pada saat stopwatch berhenti. Nah, terus di bawahnya lagi ada function display timer.
itu ada millisecond tambah sama dengan 10, terus millisecond sama dengan 1000, terus millisecond sama dengan 0 seconds plus itu if second sama dengan 60, second sama dengan 0 gitu. Nah, fungsinya itu untuk memperbarui waktu setiap 10 mili detik dan memperbarui tampilan waktu. Jika milidetik mencapai 1000, nilai milidetik di reset dan nilai detik ditambah. Hal yang sama berlaku untuk menit dan jam. Waktu yang diformat kemudian ditambahkan di elemen time ref gitu. Terus ada function record time. Nah, function record time ini untuk mencatat waktu saat ini dalam format yang diformat dan menambahkannya ke daftar catatan waktu. Kontak catatan waktu akan ditampilkan dan jumlah catatan waktu akan ditingkatkan. Gitu, guys. Oke, ini adalah hasil dari codingan kita, dimana sebelum kita memulai stopwatchnya, maka tombol yang muncul akan berupa tombol start, dan ketika stopwatchnya sudah berjalan, maka tombol start akan diganti dengan tombol pause. Dan ketika stopwatchnya berjalan, tombol reset tidak dapat digunakan. Untuk menggunakan tombol reset itu harus nge-pause dulu stopwatchnya, lalu tombol reset dapat digunakan kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.